LGBT dalam perspektif gender. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang sering disebut dengan LGBT adalah topik yang terus menjadi perbincangan dalam masyarakat. Kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda ini seringkali dihadapi dengan berbagai pandangan dan penolakan karena dianggap melanggar norma moral, agama, dan Pancasila. Penolakan terhadap LGBT juga mencuat dalam diskusi tentang undang-undang terutama oleh para pemuka agama. Keberadaan kaum LGBT di Indonesia yang mayoritas beragama dan memiliki nilai-nilai norma dan agama yang kuat masih menjadi sumber kontroversi. LGBT masih dianggap sebagai isu tabu dan menakutkan bagi sebagian besar masyarakat. Namun, ada tanda-tanda bahwa beberapa orang mulai menerima keberadaan kaum LGBT di sekitar mereka. Diperkirakan sekitar 15% penduduk Indonesia memiliki orientasi seksual yang berbeda. Dan angka ini terus meningkat seiring dengan perkembangan komunitas LGBT di Indonesia. Peningkatan jumlah individu dengan orientasi LGBT terlihat signifikan di kota-kota besar seperti Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Komunitas LGBT bahkan telah membentuk organisasi seperti Gaya Nusantara yang diklaim sebagai organisasi LGBT terbesar di Asia Tenggara dengan keanggotaan di 11 kota besar di Indonesia. Organisasi semacam ini juga didukung oleh badan-badan internasional yang mengidentifikasi 119 organisasi LGBT di 28 provinsi di Indonesia pada tahun 2013. Melalui organisasi seperti Gaya Nusantara, individu LGBT berbicara dengan bangga tentang identitas mereka dan mengadvokasi hak-hak mereka. Mereka percaya bahwa perbedaan orientasi seksual dan latar belakang tidak boleh dijadikan dasar untuk mendiskriminasi atau merendahkan martabat mereka. Mereka berpendapat bahwa hak-hak LGBT harus diakui secara legal di Indonesia. Pandangan tentang LGBT sangat kontroversial dengan pendukung yang berargumen bahwa hak-hak LGBT harus diakui dan dilindungi karena merupakan hak asasi manusia. Namun, ada pula kelompok yang menentang LGBT, menganggapnya sebagai perilaku yang melanggar norma sosial dan agama yang dapat mengganggu tatanan sosial. Di tengah perdebatan ini, pemerintah Indonesia masih belum menetapkan undang-undang yang jelas mengenai LGBT atau diskriminasi. Hal ini meninggalkan kaum LGBT dalam ketidakpastian hukum dan seringkali menghadapi diskriminasi dalam berbagai bentuk. Di Jepang, LGBT juga menjadi topik yang semakin diperbincangkan. Negara ini dikenal sebagai salah satu yang lebih terbuka terhadap LGBT. Beberapa kota besar di Jepang telah mengakui pernikahan sesama jenis dan memperbolehkan sertifikat pernikahan bagi pasangan LGBT. Meskipun LGBT telah menyebar di berbagai negara, baik di Indonesia maupun Jepang, masih menghadapi perdebatan serius tentang isu ini. Untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang adil, diperlukan pemahaman dan dialog yang lebih mendalam. Selain itu, pemerintah juga harus memainkan peran penting dalam menjaga keadilan sosial dan hak asasi manusia, tanpa diskriminasi terhadap individu berdasarkan orientasi seksual mereka. Terima kasih telah menyimak video kami mengenai LGBT dalam perspektif gender. Mari kita terus berdialog dan memahami isu-isu ini dengan lebih mendalam. Jangan lupa untuk berlangganan channel edukasi, like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan wawasan terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita bersama-sama membangun dunia yang lebih inklusif dan adil untuk semua. Salam edukasi.